Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Siti Supiati dari jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan contoh mengenai alur pengadaan khusus. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai alur pengadaan khusus. Jadi, pengadaan khusus adalah pengadaan yang dibedakan karena suatu keadaan tertentu yang tidak memungkinkan penerapan secara umum ketentuan peraturan presiden tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pengadaan barang dan jasa yang termasuk khusus yaitu 1. Pengadaan barang dan jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat. Yang kedua, penanganan barang dan jasa di luar negeri. Yang ketiga, pengecualian. Yang keempat, penelitian. Dan yang kelima, tender atau seleksi internasional dan dana pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengadaan barang dan jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat. Status keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan atau perlindungan masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri dan luar negeri, yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan. Negara keadaan darurat yaitu meliputi yang pertama, bencana alam, bencana non-alam, atau bencana sosial. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, namun tidak terbatas, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Sedangkan bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam, namun tidak terbatas, antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik, dan wabah penyakit. Dan bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunis masyarakat dan teror, namun tidak terbatas, antara lain berupa bantuan untuk korban konflik. Selanjutnya yang kedua yaitu pelaksanaan operasi dan pertolongan. Contoh pertolongan untuk korban pesawat yang jatuh di laut. Yang ketiga, kerusakan sarana atau prasarana yang dapat mengganggu pelayanan publik. Contoh perbaikan atap gedung sekolah karena hujan lebat. Yang keempat, bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, perkembangan situasi politik dan keamanan di luar negeri, atau contoh evakuasi warga negara Indonesia dari negara yang sedang mengalami peperangan. Yang kelima, pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain yang terkena bencana. Contoh bantuan kemanusiaan terhadap pengungsi. Adapun ruang lingkup keadaan darurat yaitu seperti 1. Siaga darurat, 2. Tanggap darurat, dan yang ketiga transaksi darurat sampai pemulihan. Selanjutnya yaitu proses pengadaan barang dan jasa untuk penanganan keadaan darurat. Yang pertama, PPK menunjuk penyedia terdekat yang sedang melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa sejenis, atau pelaku usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa sejenis. Yang kedua, penanganan keadaan darurat dapat dilakukan dengan penggunaan konstruksi permanen. Dalam hal penyerahan pekerjaan permanen masih dalam kurun waktu keadaan darurat. Yang ketiga, penanganan keadaan darurat yang hanya bisa diatasi dengan konstruksi permanen, penyelesaian pekerjaan dapat melewati masa keadaan darurat. Selanjutnya, poin kedua dari pengadaan barang dan jasa yang termasuk khusus yaitu pengadaan barang dan jasa di luar negeri. Kegiatan memperoleh barang dan jasa merupakan aktivitas setiap tahun yang dilakukan oleh setiap kementerian, lembaga, perangkat daerah. Kegiatan tersebut ada yang dilakukan di dalam negeri dan ada juga di luar negeri. Antara lain, perwakilan diplomatik dan konsuler Republik Indonesia seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat dengan PBB dan organisasi internasional lainnya. Dasar hukum untuk pengadaan barang dan jasa di luar negeri mengikuti ketentuan peraturan presiden. Dalam hal ini, tidak dapat dilaksanakan maka dapat menyesuaikan dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa negara setempat.
yang diatur oleh Menteri Luar Negeri setelah berkonsultasi dengan LKPP. Peraturan Presiden ini dapat dijadikan acuan tanpa dijadikan rujukan secara detail pasal demi pasalnya. Maka metode pengadaan yang bisa diaplikasikan disesuaikan dengan kondisi pasar negara setempat. Adapun contoh kondisi pasar di beberapa negara, yaitu yang pertama, pengadaan peralatan kantor di Kantor Konsultan Jenderal atau Konjen Indonesia di Jeddah, Arab Saudi. Kondisi pasar yang ada di Arab Saudi tidak mengenal tender atau seleksi, sehingga tidak terbiasa mengisi dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran. Pelaku usaha hanya menunggu pembeli. Kondisi demikian tidak tepat dilakukan dengan tender atau seleksi. Pilihan yang paling tepat adalah dengan penunjukan langsung. Kondisi pasar di Arab Saudi pasti berbeda dengan negara lain, seperti di Belanda maupun Jepang, sehingga perlu penyesuaian di setiap negara. Yang kedua, pencetakan surat suara untuk Pilpres untuk warga negara Indonesia di Taiwan yang dilakukan oleh Kantor Dagang Indonesia di Taiwan senilai 2 miliar. Dilakukan melalui tender dengan mengundang minimal 3 pelaku usaha jasa percetakan. Selanjutnya, poin ketiga, pengadaan barang dan jasa yang termasuk khusus, yaitu pengecualian, yang artinya dikecualikan dari ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, yaitu yang pertama, pengadaan barang dan jasa pada Badan Layanan Umum atau BLU. Badan Layanan Umum itu sendiri merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan layanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa pada Badan Layanan Umum, diatur sendiri dengan Peraturan Pimpinan Badan Layanan Umum. Instansi pada pemerintah disebut Badan Layanan Umum, contohnya RSUP Persahabatan, sedangkan pada pemerintahan daerah disebut Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD, contohnya RSUD Kota di Jakarta Utara. Yang kedua, pengadaan barang dan jasa berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat. Contohnya penyedia listrik, telepon, dan langganan koran. Yang ketiga, pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai dengan praktek bisnis yang sudah mapan. Contohnya jasa hotel, jasa pendidikan atau kursus, pelatihan, dan pembelian bahan bakar minyak atau BBM. Yang keempat, pengadaan barang dan jasa yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Contohnya pengadaan untuk penyelenggaraan Asian Games yang diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2017. Selanjutnya poin keempat yaitu penelitian. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan atau teknologi. Tujuan dari kegiatan penelitian adalah untuk memperoleh inovasi dan invensi teknologi. Inovasi merupakan kegiatan untuk menambah manfaat dari teknologi yang sudah ada. Selanjutnya, siapakah yang melakukan penelitian? Jadi, penelitian itu dilakukan oleh yang pertama, PA atau KPA pada kementerian, lembaga, dan perangkat daerah sebagai penyelenggara penelitian. Yang kedua, adapun pelaksanaan penelitian yang terdiri atas 5. Yang pertama, individu atau kelompok individu. Yang kedua, kementerian, lembaga, atau perangkat daerah. Yang ketiga, perguruan tinggi. Yang keempat, organisasi kemasyarakatan. Dan yang kelima, badan usaha. Selanjutnya yaitu metode pemilihan pelaksana penelitian, yaitu yang pertama, kompetensi yang dilaksanakan melalui seleksi proposal penelitian oleh tim ahli di bidangnya yang dibentuk oleh Kemrestikdikti. Yang kedua, penugasan ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk penelitian yang bersifat khusus, contohnya penelitian aktual. Dalam melakukan penelitian, dapat menggunakan anggaran atau raskas yang berasal dari satu atau lebih dari satu penyelenggara, dan dilakukan berdasarkan kontrak penelitian selama 1 tahun anggaran atau melebihi 1 tahun anggaran. Pembayaran berdasarkan produk keluaran dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus sesuai kontrak penelitian. Selanjutnya yaitu tahap kegiatan penelitian yang terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama yaitu pengusulan baik untuk proposal baru
maupun lanjutan. Yang kedua, seleksi proposal yang meliputi evaluasi dokumen proposal baru dan lanjutan, pemaparan dan pembahasan proposal, kunjungan lapangan, dan penempatan penugasan. Yang ketiga, penugasan meliputi kontrak penugasan, pelaksanaan penugasan atau pengisian cetakan, harian, laporan kemajuan, penggunaan anggaran, dan manif internal dan eksternal. Yang keempat, pelaporan meliputi laporan tahunan atau akhir, laporan penggunaan anggaran, seminar hasil, serta laporan harian. Selanjutnya, poin kelima, pengadaan barang dan jasa yang termasuk khusus, yaitu tender atau seleksi internasional dan dana pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri. Tender atau seleksi internasional adalah pemilihan penyedia barang atau jasa dengan peserta pemilihan dapat berasal dari pelaku usaha nasional dan pelaku usaha asing. Perusahaan asing yang mengikuti tender atau seleksi internasional dengan syarat yaitu antara lain. Yang pertama, kerjasama usaha dengan perusahaan nasional dalam bentuk konsorsium, subkontrak, atau bentuk kerjasama lainnya dalam pembuatan suku cadang dan pelaksanaan pelayanan pemajual. Yang kedua, diumumkan dalam situs web kementerian, lembaga atau perangkat daerah, dan situs web komunitas internasional. Yang ketiga, dokumen pemilihan tender atau seleksi internasional sekurang-kurangnya ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Yang keempat, pembayaran kontrak melalui tender atau seleksi internasional dapat menggunakan mata uang rupiah atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dana pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri. Pengadaan barang atau jasa untuk kegiatan pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri, berlaku ketentuan peraturan presiden, kecuali diatur lain dalam perjanjian pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri. Dalam menyusun perjanjian dapat dikonsultasikan kepada LKPP. Proses pengadaan barang atau jasa untuk kegiatan pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri dapat dilaksanakan sebelum disepakatinya perjanjian pinjaman luar negeri. Demikianlah penjelasan saya mengenai contoh alur pengadaan khusus. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama menjelaskan dan yang dijelaskan terdapat sebuah kesalahan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.